Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama tutorial. Hai guys, apa kabar? Hari ini kita akan membahas tentang persamaan dan perbedaan pemilu di Indonesia dengan di Malaysia. Seperti yang kita tahu, Indonesia dan Malaysia adalah dua negara serumpun yang memiliki banyak kesamaan, termasuk dalam sistem politiknya. Kedua negara ini sama-sama menganut sistem demokrasi dan menyelenggarakan pemilu untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Baik pemilu di Indonesia maupun di Malaysia bertujuan untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan. Kedua negara menganut sistem multipartai di mana terdapat banyak partai politik yang dapat mengikuti pemilu. Di Indonesia maupun di Malaysia, rakyat secara langsung memilih pemimpin dan wakil rakyatnya melalui pemungutan suara. Di kedua negara terdapat lembaga penyelenggara pemilu yang independen, yaitu KPU, Komisi Pemilihan Umum di Indonesia, dan IEC, Election Commission di Malaysia. Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan eksekutif, sedangkan Malaysia menganut sistem parlementer di mana perdana menteri dipilih oleh parlemen dan bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem pemilu Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka di mana suara rakyat dihitung untuk memilih partai politik dan calon anggota legislatif atau caleg secara individual, sedangkan Malaysia menggunakan sistem first past the post di mana caleg yang memperoleh suara terbanyak di dapilnya, daerah pemilihannya, akan memenangkan kursi di parlemen. Di Indonesia, usia minimum untuk memilih adalah 17 tahun, sedangkan di Malaysia adalah 21 tahun. Jumlah kursi parlemen DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, memiliki 575 kursi, sedangkan Dewan Rakyat Malaysia memiliki 222 kursi. Di Indonesia, pada pemilu 2024 terdapat 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh yang mengikuti pemilu legislatif. Jumlah ini meningkat dari pemilu 2019 di mana terdapat 16 partai politik nasional yang lolos verifikasi KPU. Di Malaysia, pada pemilu Malaysia ke-15 GE15 yang diadakan pada November 2022 terdapat 97 partai politik yang terdapat di SPR. Namun tidak semua partai politik ini mengikuti pemilu. Hanya 44 partai politik yang mencalonkan kandidat di GE15. Perbedaan jumlah partai politik yang mengikuti pemilu di Indonesia dan Malaysia dapat dijelaskan oleh beberapa faktor antara lain. Persyaratan pendaftaran partai politik. Di Indonesia persyaratan untuk mendaftarkan partai politik lebih ketat dibanding dengan di Malaysia. Di Indonesia sistem proporsional terbuka memungkinkan partai politik kecil untuk mendapatkan kursi di parlemen meskipun mereka tidak memperoleh suara mayoritas. Sistem politik. Sistem parlementer di Malaysia mendorong pembentukan koalisi partai politik sehingga jumlah partai politik yang mengikuti pemilu mungkin lebih sedikit. Jumlah partai politik yang mengikuti pemilu di Indonesia dan Malaysia berbeda karena faktor-faktor seperti persyaratan pendaftaran partai politik, sistem pemilu, dan sistem politik. Malaysia menggunakan surat suara dalam pemilihan umum, mirip seperti Indonesia. Berikut beberapa persamaan dan perbedaannya. Bentuk fisik surat suara di Malaysia dan Indonesia berbentuk lembaran kertas yang berisi daftar nama kandidat dan logo partai politik. Untuk cara mencoblosnya, di Malaysia pemilih mencoblos surat suara dengan mencontreng kotak di sebelah nama kandidat yang dipilih dengan menggunakan ballpoint. Di Indonesia dicoblos atau dilubangi dengan paku. Penghitungan suara. Surat suara dihitung secara manual oleh petugas KP atau SPR di setiap TPS. Demikian juga di Indonesia yang dihitung secara manual oleh petugas KPPS. Perbedaannya adalah pada sistem pemilu. Malaysia menggunakan sistem FPTP, sedangkan Indonesia menggunakan sistem proporsional. Jumlah surat suara. Di Malaysia, pemilih hanya menerima satu surat suara untuk memilih anggota parlemen. Di Indonesia, pemilih menerima surat suara untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Tanda tangan.
Di Malaysia, surat suara tidak perlu ditandatangani oleh ketua panitia. Di Indonesia, surat suara harus ditandatangani oleh ketua panitia atau ketua KPPS sebelum dicoblos. Informasi tambahan, pada GE15 di Malaysia terdapat beberapa inovasi dalam surat suara, seperti penggunaan tinta khusus untuk mencegah penipuan dan kode QR untuk memudahkan verifikasi. Di Indonesia, KPU sedang mengembangkan sistem e-voting untuk menggantikan surat suara tradisional. Meskipun terdapat beberapa perbedaan, pemilu di Indonesia dan di Malaysia memiliki banyak persamaan. Kedua negara sama-sama berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis dan adil. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.